Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tari. Isi gede. Oke. Ini adalah video pertama aku setelah video perkenalan kemarin. Karena ini video pertama, jadi aku memutuskan untuk menceritakan kejadian awal waktu aku datang ke Jerman. Karena udah 5 tahun dan ini video pertama, jadi aku juga memutuskan untuk menceritakan kisahnya yang dari zaman dulu kali, zaman bahala gitu. Oke. Awal mula aku datang ke Jerman itu sakit ya guys ya. Sakitnya tuh karena apa? Karena aku sendiri, aku nggak punya kawan dan aku tuh homesick parah, culture shock parah. Jadi semuanya tuh kayak memukul dari berbagai arah menjadi satu ke badanku semua. Dari masalah makanan, masalah mentalitas, masalah bahasa, masalah cuaca. Semuanya itu kumpul jadi satu waktu itu. Di 3 bulan pertama aku tuh cuma nangis. Mau pulang tapi nggak ada piti, nggak ada uang. Jadi aku memutuskan untuk oke Tari, bertahan. Lanjut. Setelah 3 bulan aku hanya menangis, meraung, meratapi nasibku kenapa aku berakhir di Jerman, di kota, di negara yang nan jauh di sana, beda benua lagi pulanya. Aku merenung, aku berpikir kayaknya ini kehidupanku bakal lebih baik kalau misalnya aku punya kawan ngobrol. Memang aku tuh masih teleponan sama mamaku, masih teleponan sama kawan-kawanku, tapi yang namanya udah beda jam ya, beda negara, tetap sensasinya pasti berbeda guys. Jadi dengan keadaan yang seperti itu muncullah pemikiran ini, kayaknya kalau aku misalnya punya kawan yang ada sama-sama di negara Jerman, kayaknya lebih oke ya, lebih mungkin dari waktunya bisa lebih fleksibel untuk sekedar say hello, sekedar tanya lagi ngapain atau segala macam, kawan ngobrol. Berangkat dari pemikiran itu, mulailah aku download Tinder guys. Kalian tahu kan Tinder apa? Tinder itu adalah aplikasi dating yang sebenarnya isinya kebanyakan ya, tidak semuanya, kebanyakan itu sampah. Kenapa aku bilang sampah? Karena apa? Karena dari semua pengalaman yang aku dengar, pengalaman yang mungkin aku buat sendiri, Tinder tuh isinya orang-orang yang mau ese-ese doang. Paham nggak sih kalian? Tapi karena aku nggak tahu lagi nih apa aja sih, maksudnya cara cepat untuk mendapatkan teman untuk ngobrol tuh gimana, aku download lah itu Tinder. Ya udahlah, aku download aja. Mau apa lagi ya kan, cari kawan aja lah. Kalau nggak pas ya udah nggak usah, cari lagi yang baru. Tapi intinya aku mencari kesibukan lah ya, kesibukan di luar belajar. Yang penting ada kawan ngobrol gitu, kawan yang untuk bikin aku ketawa. Oke. Ketemulah itu sama satu anak ya, bukan ketemu, match namanya. Aku match sama satu anak, sebut saja namanya Marta Tilaar. Nggak bisa, itu nama perempuan. Sebut saja namanya Martin, memang namanya Martin. Tapi lagian dia juga nggak lihat video aku kan, jadi it's okay. Martin juga banyak, 1000 Martin di dunia ini. Oke, sebut saja namanya Martin, memang namanya dia Martin. Aku match sama si Martin. Alhamdulillahnya si Martin ini enak diajak cakap guys. Orangnya lucu, orangnya cepat tanggap tuh dalam arti kata gini, pernah nggak sih kalian WA-WA-an atau chattingan sama orang tapi orang itu balasnya cepat, pakai effort gitu. Nah, Martin tuh kayak gitu orangnya, dia tuh pakai effort kali balasnya, cepet, pakai effort, terus dia juga ada pertanyaan balik, nggak ada mesum-mesumnya sama sekali waktu itu ya. Kami ngobrol, kami teleponan. Aduh, sedikit banyaknya hatiku nih, sepinya hatiku ini, kultur shocknya aku ini, rasa suntuknya aku ini udah terobati lah melalui si Martin ini tadi, karena dia ngawanin aku ngobrol kan. Oke. Tapi sayangnya si Martin itu nggak tinggal di kota yang sama aku waktu dulu. Untuk sekedar informasi, aku tuh nggak langsung landing di München guys. Aku tuh pernah ada beberapa bulan, 11 bulan, mungkin hampir 1 tahun tuh tinggal di kota lain, namanya kota Kassel ya. Jadi aku pertama kali landing itu di kota Kassel, bukan di München. Nah, waktu aku match sama si Martin ini bukan orang Kassel, dia tuh orang München malahan. Jadi kami nggak pernah ketemu selama kami itu chattingan apa segala macam, nggak pernah ketemu. Ya itu tadi yang aku bilang, dia orangnya baik, humble, sering bertanya balik,
mengobati rasa sepiku lah ya. Hari berlalu, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti. Nah, kami sempet yang intens banget, tapi sempet juga karena mungkin kesibukan masing-masing ya, jadi lebih lupa gitu. Oh ya udah gitu, mungkin dia lagi sibuk, aku juga lagi sibuk. Kadang dia aku nggak bales, atau mungkin waktu aku nggak WA dia nggak bales. Jadi entah gimana waktu kami itu memudar, apalagi kami nggak pernah ketemu. Memudar, tapi bukan yang memudar hilang sama sekali nggak ada kabar gitu loh. Ada, tapi nggak seintens yang waktu awal-awal. Tapi ya yang seperti aku bilang, kami tuh berhubungan sangat-sangat baik. Sangat baiknya tuh ya dia ramah, pokoknya sebagai temen lah gitu. Jadi singkat ceritanya, setelah 1 tahun berlalu, 11 bulan berlalu nih ya, setelah 11 bulan berlalu, aku tuh pindah ke München guys. Kebetulannya pas pula aku memang dari dulu kepengennya di München ya, pindah ke München, aku bikin status lah di WhatsApp, lagi di München gitu. Terus di WA tuh aku sama si Martin, kau lagi di München ya katanya. Iya, aku lagi di München, aku udah pindah sini loh. Aku bilang, hah serius katanya? Iya serius, aku bilang gitu. Terus kami mulai lagi tuh chattingan, mulai lagi ngapain apa segala macam, bagus apa segala macam. Dan pada suatu saat nih ya, terus dia kasih ide ke aku, kita kan udah lama nih kenal, dari setahun yang lalu lebih bahkan katanya. Mau nggak kau kalau misalnya kita ketemu, sekedar say hello, ngobrol-ngobrol, ngeliat gimana sih orang aslinya, atau jangan-jangan kau bukan orang lagi, katanya gitu kan. Dia bercanda lah dia. Oke, aku bilang, warum nih, why not, aku bilang. Ayo kita ketemu, aku bilang. Tapi beberapa hari ini kayaknya aku lagi sibuk, jadi kalaupun kita ketemu, aku bisanya cuma sebentar aja ya, aku bilang. Iya sama, aku juga lagi sibuk, jadi kita ketemunya sekedar say hello aja, paling ngobrol-ngobrol, kopi sedikit, 1 cup kopi 15 menit selesai, katanya gitu. Aku nggak bisa ke kafe, tapi mendingan kita ngobrolnya di deket-deket rumah aja ya, aku bilang. Ya itu tadi, karena aku udah percaya kan sama dia, karena memang nggak ada perasaan yang tidak enak gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk ketemu guys. Ketemulah kami di dekat area parkiran rumah aku. Jadi bukan di rumah aku ya. Itu area di rumahku tuh ada area parkir luas. Nah, di dekat area situ tuh kami ketemu. Pada waktu itu aku tuh tinggal sama temen aku, namanya Verena. Verena ini orang Jerman dan bestie banget sama aku, bestie kali deh sama aku. Jadi aku tinggal sama dia. Jadi aku bilang, ya udah nih aku ketemu sama kau sebentar aja ya, soalnya aku masih banyak yang harus dilakukan. Aku bilang besok juga aku harus bangun pagi dan segala macam. Oke katanya. Ngeng, datanglah dia tuh kan ke parkiran dekat rumahku itu. Di WA-nya lagi aku udah sampai nih, katanya gitu kan. Oh ya udah bentar ya, ntar lagi aku turun. Aku bilang gitu. Turunlah aku dari apartemenku. Sebelum aku turun, aku bilang sama kawanku, Verena, aku nih mau jumpa nih sama orang. Aku tuh udah kenal lama sama dia, aku bilang. Kami udah chattingan dari semenjak aku di Kassel dulu. Dia lah yang ngobatin rasa kesepianku di sini. Aku bilang kayak gitu kan. Sebentar aja tapi soalnya kan gak bisa lama-lama. Aku bilang gitu. Oh ya udah, hati-hati ya, katanya gitu. Feel Spaß, katanya, selamat bersenang-senang, katanya gitu kan. Oke, aku bilang gitu. Aku tutup bonungku nih tadi, apartemenku nih tadi. Turunlah aku ke bawah, tak turun ke bawah. Oke. Hey, apa kabar? Ketemulah kami ya kan, berpelukanlah sedikit ya kan, namanya budaya orang Jerman ya kan, sak berpelukan, tapi nggak dicipik-cipiki nih, pelukan aja. Ich bin die Tari, aku bilang, aku Tari, katanya. Kataku ya kan, terus dia bilang, kau Martin ya? Iya, ich bin der Martin, katanya. Dia orangnya tinggi guys, 190 cm, fast, hampir 189 tingginya. 189. Orangnya tinggi, giginya bagus, orangnya nggak ganteng-ganteng amat, tapi mukanya nggak jelek, jadi normal dipandang aja. Mungkin bagi orang Indonesia dia ganteng, tapi menurut aku yang udah lama di sini, menurut aku orangnya it's okay. Terus postur badannya itu dia tuh nggak kurus banget, tapi dia juga nggak gendut banget, juga nggak berisi, tapi masih ada isinya. Gimana tuh? Mungkin ada otot-otot kali ya, sedikit gitu. Untuk standar aku yang baru 1 tahun di München, bagi aku dulu dia tuh ganteng. Sekarang udah nggak lagi ya, kan udah tahu, udah 5 tahun, udah biasa yang muka bule. Sekarang udah biasa aja. Setelah itu guys, masuk udah dingin nih, aku bilang gitu. Jadi posisinya waktu kami ketemu itu adalah masa peralihan dari Herbst ke winter. Jadi masa musim gugur masuk ke musim dingin.
Jadi mungkin cuacanya kalau diperkirakan saat-saat kayak gini nih, itu kayak 10 derajat atau 8 derajat. Belum winter ya, kalau winter kan udah minus. Nah, kalau itu masih 8 derajat, 10 derajat. Aku bilang, aduh dingin. Dia juga bilang, iya dingin, ngapain kita duduk dalam aja di mobil katanya. Duduklah kami dalam mobil. Karena kan kalau di mobil kan bisa penghangat dihidupin kan, jadi hangat gitu. Karena mungkin memang rencana awalnya cuma 15 menit, ya udah nggak apa-apa, hidupin aja mobil 15 menit gitu, pakai penghangat, ngobrol-ngobrol apa kabar, apa segala macem. Itulah niatnya. Masuklah kami ke dalam mobil nih, cerita, bla 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 bla. Terus tiba-tiba, sekarang nih aku ketawa, tapi waktu itu nggak bisa aku ketawa. Tiba-tiba, jadi kalau di Jerman tuh kan ini mobil, ini contohnya mobil ya. Nah, setirnya tuh kan sebelah kiri, kita penumpang duduk sebelah kanan. Tiba-tiba dia narik tangan sebelah kiri aku itu, narik ya, memang bener-bener narik ya, terus narik, diarahinnya ke burungnya guys, ke titiknya. Cocok, kalian rasa? Cocok. Yang, aduh, aku di situ terkejut kali gue, terkejut kali aku. Karena apa? Pertama aku kaget ya, terkejut. Kedua aku curiga. Ketiga aku takut. Yang keempat aku nggak percaya. Nggak percaya kenapa? Karena selama ini 1 tahun belakangan ini dia tuh baik sama aku guys. Nggak ada yang intinya mesum-mesum gimana gitu. Terus kepalaku tuh udah mulai membayangkan, aduh ini kalau pembunuh berantai kayak mana apa segala macam. Tapi di situ juga, di saat itu juga aku tuntut untuk kalem, untuk tenang. Karena apa? Karena aku nggak mau misalnya aku kayak panik atau gimana terus jadi buyar atau aku nggak tahu gimana menjelaskannya. Karena aku kaget, aku tarik tuh tangan aku, tapi pelan-pelan. Was is los? Aku tanya, ada apa? Aku bilang kayak gitu. Kenapa kau gini? Aku bilang gitu. Tapi sambil senyum ya. Senyum, tapi senyum yang nggak percaya, tapi antara takut, nggak percaya, sama curiga gitu-gitu. Kenapa? Aku bilang. Tapi aku mencoba untuk setenang mungkin. Aku nggak mau kelihatan dia tuh, bahwasannya kelihatan bahwa aku panik gitu, takut gitu. Aku nggak mau. Jadi aku taruh tangan aku tuh balik ke tempat semula tuh kayak, kenapa? Aku bilang tuh, was is los? Aku bilang gitu kan. Tiba-tibanya keluar dari mulutnya kayak gini guys. Sorry ya. Tiba-tiba dibilang kayak gini sama aku, kau mau nggak lihat burungku? Gitu. Kau mau nggak lihat burungku? Katanya kayak gitu. Terus aku gini, aku agak-agak speechless gitu kan. Hah gitu. Tapi kalian paham gak sih, woy, posisinya tuh aku tuh di situ kaget. Kayak ini aku ulang lagi ya. Aku tuh kaget, aku tuh terkejut, aku tuh nggak percaya, takut dan curiga segala macem. Tapi di situ di satu sisi aku juga dituntut harus cepat tanggap yang setenang mungkin. Berputarlah otakku nih kayak mana harus supaya caranya aku bisa keluar. Terus aku bilang kayak gini, sambil ketawa, ya warum nicht? Aku bilang, iya kenapa enggak, why not? Aku bilang. Jadi aku di situ intinya aku setuju, aku mau nengok burungnya. tapi waktu ya warum nih aku bilang oke, katanya dia udah senang nih, udah ketawa dia, udah sumringah lah dia mau ditengok anak ini burungku, katanya ya kan. Itulah aku rasa di otaknya. Terus aku bilang gini, aku bilang, tapi aku bilang kita kan janjinya kan cuman sebentar, kawanku di atas tuh pasti nunggu. Aku bilang gitu. Tadi kalian ingat kan, aku tuh tinggal sama kawanku di München, di Wohnung itu, tinggal berdua aku sama orang Jerman. Aku WA dia dulu ya, aku bilang, supaya ngabarin ke dia bahwasannya aku lebih lama dari yang dijanjikan. Aku bilang, lebih lama dari yang kita rencanakan. Aku bilang gitu. Oh ya udah, katanya gitu. Karena dia udah senang nih, kan dia dipikirnya aku mau nengok burungnya ya kan. Karena udah senang, aku WA lah tuh kawan aku. Bukannya aku WA aku lebih lama pulang, aku bilang WA sama dia, Verena tolong kau telepon aku sekarang, cepat. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya ditelepon anak itu, ditelepon kawanku itu, ditelepon, bentar, aku lah bentar ya, kawanku nelpon mungkin nih. Jadi aku bilang gini ya, waktu aku bilang Verana telepon aku sekarang gitu kan, alhamdulillahnya kawanku nih cepat tanggap pula, jadi diteleponnya aku sekarang. Nah pas dia teleponnya masuk, aku bilang bentar ya, dan nelpon aku kayaknya ada perlu, nanti aku datang lagi bentar. Aku bilang gitu. Aku telepon, aku keluar lah itu dari mobilnya, buka kuncinya, kan dibuka kan kuncinya, udah buka kunci, halo, aku bilang gitu kan. Terus dari luar aku tuh kayak warte sebentar kayak ngomong dengan bahasa bisu kan, cuma dari kaca doang, bentar warte, aku bilang gitu kan.
Aku bilang gitu, telepon aku peragain kawanku ke atas. Itu tuh aku ke atas gini, aku tuh entah nunjuk mana aja tuh boy. Gak tahu kalian. Aku entah nunjuk mana aja, yang penting aku istilahnya menunjukkan bahwasannya sama dia ini urgent gitu. Aku angkat teleponku, aku keluar, bentar-bentar aku pergi lari. Abis itu aku blokir. Ya, aku blokir. Untungnya, alhamdulillahnya dia tuh nggak ngikutin aku ke rumahku, karena kan bisa jadi kan dia ngikutin kan gitu. Mungkin dalam pikirannya, nanti dia balik lagi kan dia udah setuju sama burung aku gitu. Padahal enggak ya. Aku lari dan aku blokir nomornya. Sampai di situ aja. Oh tidak, masih ada lanjutannya, masih ada lanjutannya. Ini kan udah aku blokir kan, aku gedor lah rumahku tuh. Aduh, aku ceritain sama kawanku ketawa. Aduh, aku minta maaf nih katanya gitu. Tapi itu lucu sih katanya gitu kan. Cerita kami tentang apa segala macem. Jadi, kau udah nengok burungnya apa belum? Katanya gitu. Udah ngerasain burungnya apa belum? Katanya kayak gitu. Aku ya udah ngeraba lah, kan dia ngarahin ke burungnya. Aku bilang kayak gitu. Itu nanti ya. Itu bagian itu aku ceritakan nanti. Oke. Akhirnya singkat cerita berlalulah hari itu. Yang tadinya aku shock, yang tadi aku takut, itu udah ditenangkan sama kawanku. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang kalau kan di sini udah ada aku, nggak perlu takut apa-apa lagi katanya. Sampailah besok pagi harinya, guys. Nah, besok pagi harinya tiba-tiba nih ada WA nih masuk, tapi bukan nomor yang ku kenal, melainkan nomor biasa aja gitu, nomor baru lah ya, nomor baru. WA aku pikir gini, ini siapa ya gitu kan. Nah pas aku baca, Ich bin Martin katanya gitu. Aku nggak mau bales nih awalnya, si Martin gitu kan, tapi akhirnya aku baca juga. Nah rupanya dia tuh ngubungin aku pakai nomor kantornya, guys. Kan biasa ya, kadang-kadang di sini ada orang yang HP-nya 2 gitu ya, nomor kantor, nomor kerjaan, sama nomor untuk pribadi. Jadi ternyata dia ngubungin aku pakai nomor kantornya bahkan ya. Itu sih vermutungnya aku juga nanya ini nomor siapa. Nah, tapi tuh nanti ceritanya. Oke. Kan awalnya kan aku nggak mau lagi ya berhubungan sama dia karena aku takutnya kenapa? Aku takutnya nah ini aneh gitu. Kenapa aneh? Baru awal nunjukin dulunya baik, soalnya itu memang sangat tiba-tiba kali, betul. Jadi kayak aku nggak percaya gitu ya, kayak speechless gitu, apalagi aku masih baru kan di Jerman. Ketemu sama orang random kayak gitu, gimana lah perasaan kalian? Di mobil, dikunci mobilnya, terus tangannya ditarik gitu aja ya. Siapa yang nggak takut, siapa yang nggak kaget, terkejut lah pasti kan. Terus dia nggak WA aku, guys, nggak WA aku. Hai, Ich bin der Martin katanya gitu kan, katanya. Pokoknya ini aku translate ke Indonesia aja ya. Kira-kira bunyinya kayak gini, kenapa kau semalam kok nggak balik lagi, katanya kayak gitu. Aku nungguin kau, aku coba telepon kau tapi nggak masuk katanya. Ternyata aku diblokir katanya gitu. Aku akhirnya aku pulang katanya kayak gitu. Tapi dalam perjalanan aku berpikir keras katanya. Bahkan aku nggak bisa tidur karena mikirkan itu katanya gitu. Kalian tahu apa yang mau dipikirkannya? Ini plot twist yang terbesar menurut aku. Terus dia nggak WA aku gini. Dia bilang aku kayak gini. Apakah kau nggak mau datang lagi gitu ya, atau apakah kau nggak mau datang lagi, istilahnya nggak mau sama aku karena burungku kecil. Kayak gitu katanya. Apakah kau nggak datang lagi karena burungku kecil, katanya kayak gitu. Ternyata guys, dia tuh bukan gefährlich, dia itu hanya insecure, tau nggak insecure? Dia insecure karena burungnya kecil. Jadi dia tuh mau seakan-akan dia tuh menunjukkan bahwasannya dia tuh manly dengan cara dia tarik tangan tuh dengan kuat, tarik tangan aku gitu. Jadi dia nggak mau dipandang sebagai orang yang punya burung titik kecil gitu ya. Jadi mungkin dia berkelakuan atau mungkin apa sih namanya bahasa Indonesianya, dia berperilaku yang di luar itu, bukan lemah lembut tapi mungkin agak garang gitu. Itu yang dia tunjukkan sama aku. Terus dia bilang kayak gini, aku tahu mungkin caraku agak salah, cuman apakah memang, pertanyaannya balik lagi, apakah memang kau nggak datang karena burungku kecil? Dia bilang kayak gitu. Terus aku bilang lah sama dia kayak gini ya kan. Aku ceritain lah tuh sama kawanku. Kami balasnya sama-sama sama kawanku. Terus kami bilang kayak gini. Aku bilang kayak gini. Hai Martin. Aku bilang kayak gitu. Bukan. Aku bilang bukan karena burungmu kecil. Aku bilang kayak gitu. Itu tuh sama sekali nggak menjadi masalah untuk aku.
Yang menjadi masalah adalah selama setahun kita kenalan, kau tuh nggak pernah menunjukkan gelagat bahwasannya kau tuh agresif. Aku bilang nggak pernah menunjukkan bahwasannya kau tuh orang yang maaf katanya mesum gitu. Tapi baru pertama kali kita ketemu yang kau lakukan adalah menarik tanganku dengan keras ke arah burungmu. Aku bilang kayak gitu. Aku merasa dilecehkan. Aku itu tuh nggak baik. Kalau di Asia itu sangat-sangat tidak normal. Aku bilang, seperti yang kau tahu, aku kan baru di Jerman ini, dan kau langsung menunjukkan tingkahmu yang sangat agresif, dan aku sangat-sangat terganggu dengan hal itu. Terus dia nanya lagi, benar bukan karena kecil, katanya kayak gitu. Iya bener. Nah, jadi pas kami ngobrol kayak gitu, kawanku nanya nih sama aku, tapi serius memang bukan karena kecil, katanya kayak gitu. Kan kau bilang kan waktu pas aku nanya, jadi waktu malam itu, waktu kejadian, kawanku nanya, kerasa nggak besar nggak burungnya? Terus aku bilang, jujur ya ini aneh, tapi aku ngerasa burungnya tuh kecil. Jadi waktu dia narik tanganku tuh kan dia giniin tanganku ya, jadi gini, posisinya itu kejadian cepat ya guys ya. Pertama dia narik tanganku, terus kedua dia ambil tanganku gini, terus giniin ke dia. Jadi dia yang mengarahkan tanganku tuh ke itu dia gitu. Jadi terus kau ngerasanya gimana? Kata kawanku gitu. Aneh sih, tapi aku ngerasanya kecil gitu. Jadi pas paginya, pas si Martin nge-WA aku lagi, terus kawanku nanya, terus Tari, ini kan sekarang udah declared ya, katanya. Dia tuh bukan pervers tuh bukan mesum, hanya kecil aja, seperti yang kita obrolin tadi malam. Kau mau nggak maafin dia, katanya gitu, terus balik lagi menjalani hubungan sama dia. Toh kan dia udah minta maaf, katanya. Terus aku balas lah sama kawanku gini, aku bilang sama dia, ya udahlah, karena udah tahu kecil juga, aku nggak mau lah, aku bilang. Tapi bukan karena itu ya guys ya. Tapi memang yang pertama aku nggak melihat dia sebagai orang yang bisa menjadi pasangan hidupku. Itu yang pertama. Yang kedua, aku memang dari awal kan niatnya memang dari awal dulu kan aku niatnya cuma cari temen ya. Dan kebetulan dia mau jadi temanku. Dan yang ketiga memang aku shock sih, terkejut dengan tingkahnya yang kayak gitu, sangat-sangat tidak merespek perempuan gitu, tidak sangat-sangat tidak sopan gitu. Awal-awal datang pertama ketemu langsung narik tangan gua aja loh. Itu tidak baik. Dan yang keempat alasannya, ya memang sih, karena burungnya kecil. Ya udah tahu ya kan itu ada lubang dalam, kenapa harus diterjun ke dalam situ? Ya larilah aku cari yang lebih oke, yang lebih mantul, ya nggak sih? Ya oke. Ceritanya sampai sini dulu. Aku masih banyak cerita-cerita lainnya yang lebih mind blowing lagi ya. Ada nggak lebih sih? Ini yang paling mind blowing sebenarnya. Ini cerita pembuka yang paling mind blowing itu, dan itu terjadi waktu aku masih baru-baru di Jerman. Masih banyak cerita yang lainnya, cerita-cerita menarik. Tapi untuk hari ini cerita ini aja dulu, oke? Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih udah dengerin ya. Jangan lupa kasih tombol jempol. Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih untuk udah nonton channel aku, video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.